Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang boleh menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti program Sarapan GKI Kediri. Sebelum kita memulai hari baru, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan memandu kita di dalam menjalani kehidupan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang Kau beri. Kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan membekali diri ini dengan firman-Mu, sehingga hidup yang kami jalani selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan kita pagi ini, kita akan merenungkan tema gelar kehormatan. Diambil dari Markus pasal yang ke-12, ayat 38 sampai 40a. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, baru-baru ini media sosial heboh dengan gelar kehormatan bodong yang didapat oleh seorang artis papan atas. Ada juga berita tentang pendeta yang melakukan plagiarisme atau pencipraan terhadap karya tulis milik orang lain. Dan gelar profesor yang ternyata bisa diobral kepada para politisi tanah air dengan jalur yang cepat dan kilat. Berita-berita itu mengungkap fakta bahwa sebagian orang menggantungkan kehormatannya pada gelar kehormatan tertentu, sehingga sedapat mungkin orang harus mendapatkan gelar tersebut apapun caranya. Ironi bukan? Orang mencari pengakuan, pujian, dan penghormatan dari memanipulasi gelar kehormatan yang semestinya diberikan pada mereka yang benar-benar layak mendapatkannya. Akibatnya, gelar kehormatan tidak lagi menjamin kualitas dan kompetensi yang dimiliki seseorang, karena asal punya modal, gelar apapun bisa dibeli. Fenomena yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini nyatanya juga terjadi di zaman Yesus. Kala itu ahli-ahli Taurat membungkus dirinya sedemikian rupa dengan berbagai macam atribut keagamaan dengan tujuan kemanapun mereka berjalan, orang memberi hormat pada mereka yang tampil sebagai orang saleh. Bahkan memberi tempat terhormat, privilege atau hak istimewa dalam perjamuan. Yang menarik, Yesus mengungkap fakta bahwa di balik jubah dan topeng kesalahan mereka, ahli-ahli Taurat justru menindas dan merampas rumah milik para janda yang seharusnya dilindungi dan dibela hak-hak mereka, namun malah menjadi korban dari kejahatan orang-orang yang terhormat. Dengan kata lain, gelar kehormatan yang dimiliki oleh para ahli Taurat tidak lantas membuat mereka memiliki laku hidup sebagai orang yang terhormat. Alih-alih memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan beradab, mereka malah bertindak layaknya orang tidak beradab. Saudaraku, gelar kehormatan yang sesungguhnya tidaklah ditentukan dari jabatan, kedudukan maupun kekayaan seseorang, melainkan dari kualitas hidup yang dimiliki, cara ia memperlakukan sesamanya, perkataan yang keluar dari mulutnya, pemikiran dan gagasan baik yang membangun sekitarnya, serta relasinya dengan Tuhan yang nampak dari relasinya dengan sesama. Apa artinya? Tak perlu mencari hormat, apalagi sampai gila hormat, karena orang akan menaruh hormat ketika kita memang layak mendapatkan penghormatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajarilah kami untuk tidak menjadi gila hormat, melainkan ajarilah kami untuk memiliki kualitas dan laku kehidupan yang berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan.
sehingga apa yang kami nampakkan, apa yang kami praktikkan, dan apa yang dilihat orang, itulah yang membuat setiap kami menjadi orang-orang yang terhormat, bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan yang mempercayakan hal-hal baik untuk kami kerjakan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi karyawan GKI Kediri. Kami berdoa untuk Saudara Wahyu, Saudara Sony, Bapak Dadang, Bapak Koko, Bapak Ferry, Bapak Adi, Bapak Didi, Bapak Edi, dan juga Bapak Agus. Terima kasih karena Tuhan telah menempatkan mereka bagi kami sebagai jemaat GKI Kediri. Maka Tuhan, kami berdoa untuk karya, pelayanan, pekerjaan, bakti diri mereka di gereja ini, supaya berkat Tuhan juga akan terus dirasakan dalam hidup mereka. Engkau menambahkan semangat, Engkau menambahkan sukacita, Engkau menambahkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Berkati juga ya Tuhan kehidupan keluarga mereka, sehingga keluarga mereka hidupnya dipelihara oleh cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu kami siap untuk melanjutkan kehidupan. Berkatilah seluruh aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, usaha, pekerjaan, perjuangan yang akan kami lakukan, dan peliharakan kehidupan keluarga kami dengan kemurahan dan kasih sayang dari Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan kehidupan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, dan jadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.